Kebanyakan orang tuh bukan takut mati, bukan apa-apa, dia sadar bahwa banyak kurangnya masih, dosa masih banyak, ya kan, amal masih sedikit. Nah, macam mana dia akan berani berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu? Coba kalau dia betul-betul baik. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang justru merindukan kematian. Cuman tidak boleh aja mempercepatnya. Kalau bangsa boleh halal bunuh diri, mungkin dari dulu bunuh diri sudah. Seakan-akan ya, seperti itu. Cuman kan tidak boleh. Nah, lagian juga bunuh diri itu tidak mempercepat kematian. Ya kan, secara tauhid sudah dibahas. Kematian itu sudah ditentukan, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sedetik, tidak bisa juga dimajukan. Nah, sering kita contohkan berapa banyak orang yang ingin mempercepat kematian, tapi ternyata dia tidak mati. Kan banyak kasus orang pengen bunuh diri, terjun dari ketinggian, sekali jatuh ke bawah memang lebam tapi selamat gitu. Nah, ada yang terjun misalnya tuh, nenek-nenek terjun ke sungai pengen cepat mati misalnya, wah ternyata oma nengok lewat langsung ditolong ya, wah langsung kasih pernapas buatan itu karena selamat. Akhirnya merasa seakan-akan nenek itu merasa termakan jasa, dia bersedia menjadi istri oma. Contoh cuman itu contoh ya. Dan berapa banyak orang ingin memperlambat kematiannya, ternyata kalau sudah wayahnya sampai ya sampai. Contohnya mana di rumah sakit, itu semua orang di rumah sakit yang mati di rumah sakit niatannya supaya memperlambat kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-19. Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ay yadkhulahu wa arda rabbahu qabla ay yalqahu. Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu anhu mengatakan sebagai berikut. Kata beliau, sungguh bahagia orang yang meninggalkan harta. Di sini spesifik harta ya. Kalau diambil makna umum, dunia itu berarti tidak hanya harta. Kan dunia itu bisa meliputi harta, bisa meliputi jabatan, kedudukan, bisa meliputi wanita, pokoknya semuanya lah ya. Jadi beruntung, sungguh bahagia orang yang meninggalkan harta atau dunia sebelum harta itu atau dunia itu meninggalkannya. Nah, yang saya sebutkan tadi kan semuanya bisa kita ninggalkan, bisa dia yang meninggalkan kita. Artinya yang difahami di sini adalah kalau bahasa dunia umum atau dispesifikkan, dikhususkan oleh beliau dengan menyebut harta, itu yang dikehendaki adalah kecintaannya ya, bukan barangnya. Karena kalau barangnya, harta, wanita, kedudukan itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita yang dahulu, kalau kita jadikan itu mazro'ah, sawah ladang kita atau fasilitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu malah bagus. Dan begitulah sifat orang mukmin. Tapi kalau yang dikehendaki dunia secara umum, harta, kedudukan, wanita dan lain sebagainya itu tadi adalah kecintaannya, nah ini yang berbahaya ya. Kalau bahasa kecintaan itu kan berarti yang dikehendaki lelebihannya itu, nah maksudnya. Jadi kalau kita ketemu kata-kata dunia, itu yang diarahkan tentu adalah yang lelebihannya itu. Maksudnya lelebihan itu adalah melebihi batasan kebutuhan kita, kebutuhan yang bisa menutupi wajib atau yang sunnah. Nah, lebih daripada itu dan sifatnya melalaikan. Nah, itu baru disebut dengan dunia tadi itu. Ya, tentu kita sudah paham yang dimaksud demikian.
Jadi bahagia orang yang meninggalkan harta, maksudnya meninggalkan mencintai harta yang berlebihan atau yang melalaikan kita sebelum harta itu meninggalkannya. Karena kalau kita tadi itu cinta kepada yang berlebihan, yang melalaikan itu, wah, pas wayahnya dia meninggalkan pasti sakit. Dia pasti sakit. Terasa betul gitu, kayak kehilangan betul. Tapi kalau harta dari dunia atau dunia umumnya tadi itu kita jadikan mazrah, justru ditinggalkan memang. Artinya ditasarufkan, dibelanjakan. Dan itu pasti berhilang. Ya. Tapi justru itu menimbulkan kebahagiaan karena dia bisa mentasarufkannya ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan orang mukmin itu pasti yang diincar adalah keridhaan Allah. Yang penting Allah ridho, walaupun dia harus berpisah dengan dunia itu. Sama kayak sedekah lah. Contohnya kalau kita ambil contoh sedekah. Ya, sedekah itu kan kita membuang harta sebenarnya. Meninggalkan harta kita, menjauhkan harta itu daripada diri kita. Tapi ada orang sedekah nyesal. Justru dia bahagia. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia tinggalkan harta itu, dia belanjakan harta itu untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Zahirnya saja harta itu hilang atau menjauh, hakikatnya justru mendekat. Mendekat dalam arti kata menjadi tabungan yang nanti akan kita bersama-sama dengan kita, menemani kita di alam barzakh sampai ke akhirat, ya, hari kiamat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutannya aja dia meninggalkan atau habis, tapi hakikatnya justru dia mendekat karena menjadi pendamping kita setelah kehidupan kita di dunia ini. Jadi itu yang dikehendaki beliau, sungguh berbahagia tuh. Coba kalau dia tidak tinggalkan, berarti kan harta tuh selalu di tangannya. Kalau selalu di tangannya itu artinya dia tidak membelanjakan harta itu. Berarti hanya sekadar disimpan-simpannya. Dan itu akan mengakibatkan kecelakaan. Soalnya kenapa? Karena dia pasti akan dihisap dengan harta tersebut yang tidak dibelanjakan itu tadi. Satu, ya. Ia membangun kuburan sebelum ia memasukinya. Nah, ini kita bisa tangkap lagi. Bahasa membangun kuburan itu bukan berarti sudah dipersiapkan lubang kuburnya, ya, alkah, sudah mempersiapkan peti matinya, sudah mempersiapkan pagarannya, pendapuran, atau tubala, ada juga istilahnya seperti itu. Sudah mempersiapkan nisannya, bukan itu yang dikehendaki. Daripada mempersiapkan membangun kuburan. Bahasa membangun kuburan itu kata-kata majas yang dikehendaki alam barzakhnya itu sudah diteranginya, gitu maksudnya. Dia sadar pasti dia masuk kubur. Nah, dia berpikir macam mana nih supaya kubur aku tuh harus seperti taman-taman surga. Kubur aku tuh macam mana terang benderang. Kubur aku tuh lapang. Kubur aku itu banyak munis, penghibur-penghiburnya, dan itu kan sifatnya gaib. Nah, jadi dia mempersiapkan itu yang dimaksud dengan membangun kubur itu. Dan macam mana cara supaya lapang, supaya bercahaya, supaya banyak penghibur tadi? Tidak ada lain kecuali amal soleh. Ya, salah satunya tadi sedekah. Adakah yang lain lagi? Banyak. Ada juga yang menerangi kubur tuh misalnya adalah seperti berbakti kepada orang tua, itu termasuk penghibur atau penerang kubur kita nanti. Termasuk juga adalah membaca surah Tabarok saban malam atau membaca Al-Quran secara umum. Nah, termasuk juga penghibur tuh ya pokoknya sholat tahajud dua rakaat di keheningan malam. Nah, itu yang tadi yang dimaksud dengan ia membangun kuburan sebelum ia memasuki itu. Jadi bukan makna zahir, oh ya aku bangun duluan lah, aku sediakan lahan di sini misalnya, dah di sini tempatnya. Itu tidak perlu, itu bukan urusan kita. Kenapa? Kita ngapain ngurus-ngurusi itu?
Memang bagus dia mempersiapkan, tapi itu bukan hal yang sangat penting. Soalnya kalau kita sudah meninggal itu bukan kewajiban kita lagi ngurusi itu. Yang ngurusi kita tuh orang yang masih hidup. Ya mau ya kita meninggal ditelantarkan keluarga kita? Pasti tidak mau kan? Nah siapa yang sibuk mencarikan di mana kubur kita? Pasti orang lain, bukan kita yang ngurusi itu. Ya. Nah kira-kira itu seperti itu. Maksud membangun kuburan tadi. Makanya seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, beliau membangun kuburnya, memang lahannya sudah beliau persiapkan secara zahir, tapi secara makna hakikinya beliau hampir saban hari dengan dengar informasi memasuki kubur itu membaca Al-Quran. Bahkan sampai dalam satu riwayat itu katanya khatamnya sampai 7.000 kali. Menghatamkan Quran di lubang kubur itu yang dimaksud membangun kubur tadi. Habib siapa di daerah Jawa Timur tuh, lupa saya, Habib Ahmad apa Habib Muhammad, yang merasa malu kalau kalah sama Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Beliau pun melakukan hal yang sama, yaitu sudah beliau sediakan kuburnya dan hampir setiap hari juga beliau masuk ke kubur itu untuk membaca Al-Quran dan mengalahkan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Kalau tidak salah sampai 8.000 kali beliau menghatamkan. Itu wallahu alam macam mana caranya, kok bisa sampai ribuan kali gitu menghatamkan. Bisa jadi itu merupakan bahagian keramat, ya, keramat beliau. Kalau bahasa keramatku, jangankan 8.000, 8 juta kali pun kita percaya. Soalnya kenapa? Namanya keramat. Kalau sudah bahasa keramat itu yang turun tangan bukan kita lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajar-wajar saja kalau sampai sedemikian. Kalau orang-orang Wahabi mana percaya model yang sedemikian tuh? Ya tidak percaya, dibilangnya khurafat. Ya khurafat. Sesuatu tidak masuk di akal. Padahal sering dah bolak-balik kita ceritakan. Kalau cuma sekadar perkara yang tidak bisa diterima akal, banyak dialami oleh para wali-wali juga sesuatu yang tidak diterima akal. Dan itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Apakah kita berani mendustakan Al-Quran kalau Allah sendiri menceritakan tentang keramat? Ya, apa diantaranya? Keramat Asyid bin Barkhiyar, wazirnya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari lain negara cuman dalam tempo detik. Qabla ayyartadda ilaihi tarfuq, itu Al-Quran jelas bilang seperti itu. Sebelum mata berkedip. Nah, berapalah butuh waktu mata berkedip gini ha? Mungkin tidak sampai sedetik malah. Ya, langsung nongol singgasana Ratu Bilqis. Itu kalau bahasa sekarang, kalau di film Doraemon tuh ada masuk lacir. Ya. Atau kalau sekarang ini katanya dengar-dengar lagi diteliti oleh para ilmuwan, ada alat untuk memindah alam. Maksudnya itu kita pindah tempat dalam tempo singkat, kayak macam masuk pintu, tahu-tahu entah kemana gitu. Disebut teleportasi. Ya. Nah, cuman saya belum tahu berhasilkah para ilmu untuk menemukan alat seperti itu. Kalau memang ketemu, wah beruntung betul. Kenapa beruntung? Banyak kemaslahatan agama. Apa diantaranya? Diantaranya tidak perlu payah-payah kita naik haji. Nak naik pesawat sampai 7 jam, mendingan buka pintu, cetek langsung ada di depan Ka'bah, kan enak. Ya, itu dalam sisi ibadah. Oh ya kan makam Rasulullah ziarah cetek. Ya, Nah ya, namanya kan kayak mahayal. Ya kayak, tapi kalau dipikir-pikir tidak menutup kemungkinan, artinya tidak mustahil itu bisa terjadi gitu. Kita aja bisa bercakap dengan orang jarak jauh, tidak ada berkabar. Nah, bisa melihat dia, bisa kak buktinya. Ya kan, kenapa itu tidak? Tinggal Allah aja mau tidak lagi. Istilah seakan-akan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir poin ketiga disebutkan, dan ia meridhai Tuhannya, artinya membuat Tuhan itu ridho sama dia sebelum dia menemuinya. Nah, ini artinya macam mana supaya Tuhan itu ridho? Sebenarnya 3 poin ini punya titik temu yang sama, yaitu amal. Ya tentu macam mana kita bisa bertemu Allah dalam keadaan Allah itu ridho sama kita? Banyak. Tentu kita harus menjadi orang yang bertakwa. Kalau Allah melihat kita adalah hamba yang bertakwa, patuh segala aturan, masa Allah tidak ridho? Sholat terjaga, puasa terjaga, ya zakat terjaga, berbakti pula sama orang tua, seseraungan muasyarah dengan sesama baik, macam mana Allah tidak ridho sama kita?
Nah, kalau bersalah, bertaubat, banyak istighfar, banyak bersolawat, bagaimana Allah tidak ridho sama kita. Nah, seakan-akan itu yang kita lakukan sebelum kita menjumpai atau berjumpa dengan Allah Ta'ala. Coba kalau banyak tanggungan. Nah, kira-kira kita deweknya takut nak mati. Kebanyakan orang tuh bukan takut mati, bukan apa-apa. Dia sadar bahwa banyak kurangnya masih. Dosa masih banyak, ya kan? Amal masih sedikit. Nah, macam mana dia akan berani berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi seperti itu? Coba kalau dia betul-betul baik. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang justru merindukan kematian. Cuman tidak boleh aja mempercepatnya. Kalau bangsa boleh halal bunuh diri, mungkin dari dulu bunuh diri sudah. Seakan-akan ya, seperti itu. Cuman kan tidak boleh. Nah, lagian juga bunuh diri itu tidak mempercepat kematian. Ya kan, secara tauhid sudah dibahas. Kematian itu sudah ditentukan, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sedetik, tidak bisa juga dimajukan. Nah, sering kita contohkan berapa banyak orang yang ingin mempercepat kematian, tapi ternyata dia tidak mati. Kan banyak kasus orang pengen bunuh diri, terjun dari ketinggian, sekali jatuh ke bawah memang lebam tapi selamat. Gitu nah. Ada yang terjun misalnya tuh, nenek-nenek terjun ke sungai. Pengen cepat mati misalnya. Wah, ternyata oma nengok lewat langsung ditolong ya. Wah, langsung kasih napas buatan itu karena selamat akhirnya. Akhirnya merasa seakan-akan nenek itu merasa termakan jasa, dia bersedia menjadi istri oma. Contoh cuman. Nah, itu contoh. Dan berapa banyak orang ingin memperlambat kematiannya. Ternyata kalau sudah wayahnya sampai, ya sampai. Contohnya mana di rumah sakit. Itu semua orang di rumah sakit yang mati di rumah sakit, niatannya supaya memperlambat kematian. Makan obat, operasi, supaya tertolong. Supaya masih panjang umur. Tapi sudah sampai, kadang-kadang belum lagi sampai ke rumah sakit, jiun berdahulu dia di tengah perjalanan. Nah itulah namanya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun tadi itu. Ada bisa. Ya. Nah, jadi intinya adalah kebanyakan dari kita alasan utama kenapa kita takut mati, yaitu tadi karena merasa sadar betul pahala masih sedikit, dosa banyak. Nah, cuman lucunya udah tahu macam itu tidak bergerak, tidak ada pula nampak tambah berhemat, berajin, beramal, tidak juga. Ya, sudah tahu dosa banyak, tidak ada pula nampak ngurang-ngurangi, nak bertaubat, tidak juga. Nah, itu namanya maghrur, orang yang tertipu. Ya, kalau orang tuh betul perasaan kesadarannya sedikit pahala banyak dosa tadi, kalau dia betul punya perasaan gitu, dia pasti akan berhemat melakukan amal soleh dan berhemat juga mengurangi dosa atau mentaubatinya, atau baru jujur namanya. Kalau tidak namanya maghrur saja. Kemudian keterangan A, sebelum harta meninggalkan, maksudnya sebelum kafir. Ini salah cetak insyaallah tuh. Fakir. Ya. Fakir. Tapi yang lebih nyaman tuh seperti yang saya jelaskan tadi itu. Bahasa meninggalkan tuh tidak ada masih fakir menurut saya. Kadang-kadang mohon maaf buktinya kenapa? Buktinya kadang-kadang tuh orang yang jelas-jelas kelihatan zahirnya berduit dibanding orang yang miskin atau fakir atau yang kekurangan, kadang lebih berani meninggalkan orang yang fakir miskin tadi dalam hal sedekah. Orang miskin, orang yang tak tapi duit malah berani dia nyumbang banyak, yang sugih malah tak tapi wani. Ya, nah itu artinya dia terlalu cinta dan itu. Satu. B atau nomor 2, membangun kubur sebelum memasukinya, maksudnya beramal soleh sebelum mati. Ini betul lah, ya, sama kayak tadi. Yang C atau yang ketiga, meridhai Tuhannya, yakni dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini mirip seperti tadi juga. Yang D, sebelum menemuinya, artinya sebelum mati. Ya, cocoklah juga. Kemudian makalah yang ke-20. Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un.
Qila lahu ma sunnatullahi qala kitmanus sirri wa qila ma sunnatur rasuli qala al-mudaratu bainan nasi wa qila ma sunnatu awliyaih qala ihtimalul adza anin nasi wa kanu min qablina wa kanu man. Man itu insyaallah ya. Oh, mohon maaf. Wa kanu min qablina. Betul ya. Wa kanu min qablina. Kecuali wakana kata-katanya. Di sini katanya wa kanu min qablina yatawasawna bi thalathi khisalin. Wa yatakatabuna biha man amila li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahu wa man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Pegang ini ya, pegang ini, nasihat ini betul-betul sangat luar biasa ini. Artinya bukan yang lain tidak ada luar biasa, tapi ini memang kayaknya betul-betul kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu mengatakan sebagai berikut. Sayyidina Ali yang punya makalah. Barang siapa tidak memiliki sunnatullah, sunnah Rasul, dan tidak memiliki sunnah para wali, ada tiga ya. Beliau mengistilahkan sunnah Allah atau sunnatullah, yang kedua sunnah Rasul, dan yang ketiga sunnah para wali, maka dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Artinya dia tidak ada harganya ya, tidak berharga orang itu. Falaisa fi yadihi syai'un, berarti tidak punya apa-apa, tidak punya kebaikan sedikit pun bahasanya. Nah, kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditanya, apakah yang dimaksud dengan sunnatullah, sunnahnya Allah itu? Sayyidina Ali menjawab, menyembunyikan rahasia. Betul ya, coba kita amati sunnat Allah. Apa sunnat Allah itu kalau di bahasa lain kan itu apa ya? Sunnatullah itu bisa dikatakan kebiasaan Allah ya. Atau cari lagi bahasa yang kira-kira lebih pas, sifat-sifat Allah. Bolehlah coba kita amati dalam kehidupan ini. Apa tadi? Menyembunyikan rahasia. Kita semua punya rahasia masing-masing, dan rahasia kita yang paling banyak itu adalah aib dan celah kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita, yang tahu cuman kita sendiri dengan Allah Ta'ala. Ada tak yang lain tahu nih? Macam saya nih, saya sadar betul, saya tahu dosa saya apa, saya tahu celah saya apa, keburukan saya apa, tapi antuna tidak ada yang tahu. Bahkan istri saya sendiri pun tidak tahu, walaupun hari-hari lengket ya, hari-hari selalu bersama. Kenapa bisa tidak tahu? Karena kebiasaan Allah, sunnah Allah itu selalu menutupi rahasia, makanya tidak ada yang tahu. Nah, masing-masing kita punya. Nah, itu yang disuruh kita mencontoh, disuruh ngikuti jejak perilaku akhlaknya Allah tuh. Apa tadi? Kita disuruh harus menutupi rahasia orang, itu maksudnya. Ya rahasia kita dewek jangan kita bongkar juga. Tapi yang lebih bagus ya tentu rahasia orang yang kita ketahui, diam, sembunyikan, tutup rapat-rapat, sebagaimana Allah melakukan hal itu kepada kita. Nah, itu tadi yang disuruh kita mengikuti
sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, nah, saat nengok rahasia orang, kekurangan orang, celah orang, ungkai, bongkar, ceritakan. Berarti kita tidak punya sunnah Allah. Kalau begitu, berarti tidak ada harganya kita. Satu, menyembunyikan rahasia, itu sunnah Allah. Kemudian Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah ditanya lagi, apakah sunnah Rasul itu? Oh, ini kalau bahasa sunnah Rasul malam Jumat, tidak pikiran antum kayak gitu. Sunnah Rasul kawan, bukan itu yang dikehendaki. Ya, enggak ada istilah ini malam sunnah Rasul aja kawan. Nah, ya kan, bukan itu yang dikehendaki. Sunnah Rasul di sini, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah menjawab, berkeliling memperhatikan keadaan umat manusia. Artinya sayang, memberi maras, perhatian dengan seluruh problematika umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan para Rasul, perhatikan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam ayat yang sangat masyhur, sifat beliau itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nah, itu sifat Rasul, merasa berat atas penderitaan umat. Jadi saking hari-hari ini mikir umat, yang dipikirkan beliau adalah kita. Andaikan nanti kita ini celaka, andaikan kita ini dapat musibah, andaikan kita ini menderita, berat dalam hati Rasulullah. Harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan kita. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat pengasih, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, makanya Rasulullah itu selalu membentengi kita dalam setiap keadaan, supaya apa tadi? Selamat daripada godaan syaitan, ya, selamat daripada mati kafir atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, selamat daripada bala musibah. Diajarkan oleh Rasulullah kepada kita di setiap keadaan. Makanya kalau kita amati hari-hari, hampir isinya doa aja. Dari bangun goreng sampai goreng lagi, doa. Kenapa berdoa? Supaya di waktu tidur itu umpama mati jangan su'ul khotimah, umpama digoda syaitan jangan digoda syaitan. Iya kan? Coba aja sebelum waktu bangun goreng sudah baca doa. Kemana kita biasa menuju bangun goreng? Ke kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi berdoa lagi, keluar berdoa lagi. Ibah tuh biasanya kita bercermin dari kamar mandi itu berdoa lagi. Mau makan supaya jangan sampai syaitan ikut serta dengan kita, berdoa lagi. Ya. Naik kendaraan supaya jangan sampai kecelakaan, berdoa lagi. Hari-hari itulah aktivitas kita, selalu dibentengin dengan doa. Nah, itu artinya Rasulullah itu peduli dengan urusan umatnya. Makanya sampai disebutkan berkeliling memperhatikan keadaan umat manusia, memperhatikan kita sebagai umatnya ini tadi. Jangan sampai tadi ada yang celaka, jangan sampai ada yang tidak selamat. Nah, makanya kita disuruh punya kepedulian macam itu. Ya. Saya lupa saya hadis tuh. Pokoknya kalau diterjemahkan kira-kira gini, siapa yang tidak peduli dengan urusan umatku maka tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Nah, itu artinya kita disuruh harus ikut serta memikirkan keadaan umatnya Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya doakan, itu doa yang biasa dituntunkan oleh Syekh Saman Al-Madani itu yang 4 kali setelah sembahyang subuh. Nah, sekurang-kurangnya kalau tidak ada baca itu juga lil muslimin wal muslimat. Makanya kita baca maulid tadi itu, astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Itu namanya ada kepedulian sama orang muslim. Sekurang-kurangnya kita mintakan ampunan untuk mereka-mereka muslimin muslimat, bukan hanya masih hidup, yang meninggal pun juga. Al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu bentuk kepedulian kita.
Harus ada, jangan urusan surang-surangan aja, urusan masing-masing, yang lain lantak lah di situ. Oh, tidak ada macam itu, berarti sunnah Rasulullahnya tidak ada di situ. Ya. Nah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah kembali ditanya, apa sunnah para wali itu? Nah, yang terakhir, yang ketiga nih, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menjawab, menanggung kesabaran atas sesuatu yang menyakiti mereka. Ini mohon maaf lahir batin ya, kayaknya terjemahan ini perlu saya kritik ya, perlu saya perbaiki. Ini sasarannya kan mereka, padahal yang dikehendaki sasaran yang menyakitkan itu kita ya. Yang nyaman tuh saya ganti cara nerjemahkannya, yaitu menanggung kesabaran atas keburukan mereka. Nih, kita nih disuruh bersabar, nanggung. Artinya kalau kita disuruh bersabar dan nanggung tuh berarti jangan balas, dinikmati aja. Apabila kita disakiti oleh manusia, ya, disakiti oleh orang lain. Nah, dan itu sunnah para wali, karena wali-wali itu biasa memang selalu disakiti. Siapa orang lain tuh? Ya, bahasa orang lain tidak mesti harus orang lain yang maksudnya tidak kerabat. Jangan salah, kadang disakiti oleh kerabatnya sendiri, disakiti bininya, kalau dia bini disakiti lakinya, benar. Kadang disakiti anaknya, kadang disakiti jamaahnya, kadang disakiti banyak lah ya. Coba perhatikan daripada kehidupan para wali-wali. Nah, macam Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dengar cerita itu kan, disakiti istrinya, yang istrinya cerewet aja gitu, nyariki beliau, padahal jadi wali besar. Ingat tak waktu kita belajar kitab Syarah Uqudul Jin kemarin, yang suami itu kerjanya cari kayu bakar, tapi tidak perlu payah-payah ngangkat, setiap balik bawa kayu bakar tuh dipanggulkan kayu itu di atas seekor harimau. Betul kan? Ingat tak masih? Kenapa dapat keramat macam itu? Karena punya bini cerewet penyarikan. Ya, untung bini beliau, bukan bini saya. Bini saya mau cerewet, bini saya itu payahlah bilang kan, saya undang dikit aja, dikit ya. Nah, itu kan gitu. Kalau bini saya payahlah bilang kan. Ya. Nah, apalagi wali-wali itu yang disakiti oleh, banyak banget lah, ya, banyak banget. Saking banyaknya bingung lewat saya contohkan ini macam mana. Jadi intinya antum pasti sering mendengar kisah-kisah sama model macam itu. Artinya apabila ada orang menyakiti itu, tahan dengan pertolongan Allah, ya, jangan dibalas. Intinya begitu. Cukup dinikmati saja. Jadikan diri kita seperti kayu gaharu, ya kan? Semakin dibakar, semakin wangi. Artinya semakin dijahati orang, semakin baik gitu sama dia. Nah, itu kalau bisa jadi macam itu luar biasa. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, kemudahan, pertolongan untuk mengamalkan apa yang beliau sebutkan ini. Jadi terjemahannya perlu dipahami ya. Menanggung kesabaran atas sesuatu yang menyakiti mereka diganti dengan sesuatu yang menyakitkan dari mereka. Nah, itu lebih pantas kayaknya. Keadaan para wali sebelum kami berwasiat dengan 3 perkara dan mereka mengirimkan surat kepada sebahagian mereka tentang hal itu, yaitu, ini maksudnya para wali itu, para kekasih-kekasih Allah itu, orang-orang yang sebelum kami, sebelum kita maksudnya. Ya, ini berarti kalau ini merupakan nasihat Sayyidina Ali, berarti sebelum beliau, kebiasaan para wali itu mereka mengirimkan surat kepada sebagian mereka tentang hal itu. Nah, ini mohon maaf lahir batin kalau saya lebih cenderung bukan mengirim surat, tapi saling memberi wasiat. Jadi para wali sebelum kita, kata beliau, itu kalau berkumpul mesti akan saling wasiat mewasiati. Nah, apa isi wasiat mewasiatinya? Yaitu biasanya tidak lepas dari perkara ini.
Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya dalam urusan agama dan dunianya. Berarti kita disuruh titik tekannya lebih mengedepankan urusan akhirat. Asal tuh pusat pikiran kita, hati kita tercurahkan ke akhirat, tidak usah payah-payah mikiri agama dan dunia kita. Allah yang nyukupi. Makanya kalau dibalik, ada orang sibuk memikirkan dunia, yang efeknya apa? Hatinya, pikirannya tercurah untuk dapatkan dunia, itu biasanya agamanya kacau dan dunianya pun amburadul, tidak dapat biasanya. Biasa begitu. Satu itu ya. Yang kedua, barang siapa yang baik hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Nah, betul. Jadi kita disuruh lebih memperhatikan keadaan batin kita, hati kita. Ya, macam mana buang seluruh sifat-sifat yang tercela, isi dengan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat yang terpuji. Asal hati kita diisi, ya contohnya dengan sabar, syukur, qanaah, zuhud, apalagi misalnya isi semua dengan yang baik-baik macam itu. Ridha, nah itu nanti zahir kita akan Allah perbaiki menjadi zahir yang bagus. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, barang siapa yang mengikhlaskan amal yang berhubungan dengan Allah, maka Allah akan meluluskan amalnya dan yang berhubungan antara dia dengan sesama manusia. Kalau saya lebih membahasakan, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaikkan hubungannya dengan sesama. Jadi kalau ada di antara kita ini, kenapa lu urusan tuh kacau aja, urusannya tak bagus aja, ya dengan kawan, ya dengan siapa-siapa tadi. Nah, kita disuruh coba teliti dulu macam mana hubungan kita dengan Allah. Kenapa orang tuh urusan dengan kita lelet-lelet aja. Nah, coba teliti dulu. Kita dengan Allah lelet-lelet enggak juga. Orang kalau berurusan dengan awak seada-adanya aja tidak ada maksimal. Nah, coba tengok hubungan kita ke Allah macam mana, sesadanya enggak juga. Nah, kalau begitu, gitulah yang Allah bikin. Berarti kalau sudah kita tuh selalu menomorsatukan Allah, mengedepankan Allah, mengutamakan Allah, pokoknya bagus-bagus hubungan sama Allah. Nah, urusan dengan sesama kita tuh diperbagus oleh Allah Ta'ala. Atau kata kuncinya di seperti itu. Jadi keterangan aslaha maksudnya akhlasa berarti mengikhlaskan niat, yaitu membersihkan niat dari riya, ujub dan sum'ah. Sum'atun, ya tentu tadi seperti yang beliau kehendaki mengikhlaskan amal berhubungan dengan Allah, itu sama dengan memperbaguskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak ada ikhlas, zahir cuman kita beribadah, tapi kita tidak ada berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, buktinya masih ngincar perhatian orang lain. Nah, kemudian makalah ke-21, wallahu a'lam bishawab, ya.